لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini yaitu malam Jumat seperti biasa di Masjid At-Taubah dilaksanakan program Tahsinut Tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita anugerah keimanan dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita di malam hari ini bisa melakukan atau melaksanakan program kajian kita yaitu Tahsinut Tilawah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Baik, tema kita pada malam hari ini masih ada kaitannya dengan ilmu gharib atau ilmu-ilmu yang asing dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas ada saktah, kemudian imalah, ismam, kemudian al-maddu wal qasar, kemudian shad yang dibaca sin, dan lain sebagainya. Masih banyak materi-materi yang dibahas. Malam hari ini kita sampai di bab al-hadf wal itsbat. Hadf wal itsbat. Hadf itu artinya membuang huruf, itsbat artinya menetapkan. Ya, ketika biasanya di akhir bulan Hijriah, terutama ketika mau Ramadan atau mau Syawal, ya, di pemerintah Kemenak tuh ada istilah sidang isbat. Isbat itu artinya menetapkan. Tapi kalau sidang isbat Kemenak bukan menetapkan huruf, ya, nah, itu menetapkan kalender berdasarkan dalil dan bukti dari tim yang dibentuk. Sekarang kita membuang dan menetapkan huruf dalam istilah tajwid. Apa itu yang disebut dengan hadaf dan juga isbat? Hadaf dan isbat adalah hadaf dan isbat artinya membuang dan menetapkan apa yang terjadi pada huruf-huruf mad. Nah, yang perlu diketahui, istilah hadaf dan isbat yang dimaksud dalam ilmu tajwid ini adalah khusus pada huruf-huruf mad, yaitu alif, ya, dan waw. Selain itu, istilah hadaf dan isbat dalam ilmu tajwid nggak berlaku. Kemudian poin yang berikutnya, isbat dan hadaf terhadap huruf-huruf mad tersebut merupakan ciri khas atau kekhususan dari penulisan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani kemarin kita sudah singgung, ada gambarnya yang gundul total sampai ngebacanya susah. Ini mana ngebedain huruf nun, ya, ta, ya, susah dibaca. Nah, ini bagian dari spesifikasi atau kekhususan penulisan Rasm Utsmani, dan itu harus diikuti secara syarak. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan menggunakan Rasm Utsmani hukumnya wajib. Wajib. Yang enggak hukumnya berdosa. Ya, jadi ada istilah perbedaannya. Mushaf yang ditulis itu yang cetakan terbaru, Rasm, ya, itu bersumber dari Rasm Utsmani, sama dengan Rasm yang ditulis oleh tim penulis wahyu di zaman Utsman bin Affan.
Kemudian bahasa Arab yang sekarang itu rasmnya bukan rasm Utsmani, rasm imla'i. Apa perbedaannya? Ada beberapa perbedaan tipis ya. Oke, perbedaan, saya buka Payan dulu. Payan. Nah, ini membedakan antara rasm imla'i dan Utsmani. Yang Utsmani, saya tulis gini ya. Ini rasm Utsmani. Ini rasm imla'i namanya. Oke, makasih. Imla'i. Nah, apa perbedaannya? Utsmani adalah tulisan yang ditulis oleh tim penulis wahyu di zaman Utsman bin Affan. Imla'i, ejaan Arab yang disempurnakan. Apa perbedaan? Contoh, penulisan as-samawat. As-samawat, samawat itu tulisan begini. As-samawat. Nah, ini Utsmani. Imla'i, as-samawat. Nah, ini perbedaannya. Ini masih gundul total ya. Ini udah ada, mana pointernya nih. Ini masih gundul total. Ini udah ada apa istilahnya, ini panjang dikasih alif, ini panjang dikasih harokat berdiri. Nah, boleh dicek ntar as-samawat di Quran yang Kemenak terbaru ya, Kemenak terbaru ini harokatnya berdiri. Bukan ditulis begini, karena menulis begini hukumnya dosa menurut jumhur. Ini namanya rasm imla'i, dosa, nggak nanggung-nanggung ya. Maka dibedakan. Kenapa itu? Karena untuk menjaga keautentikan Al-Quran harus ditulis gini murni. Kayak surat Al-Lail. Al-Lail ditulisnya bagaimana ya? Al-Lail menurut aturan yang disempurnakan tulisannya begini, Al-Lail. Nah, tapi di mushaf rasm Utsmani lamnya satu gini. Nah ya, boleh dicek bentar surat Al-Lail, pasti tulisannya begini yang di mushaf. Padahal menurut imla'i, ejaan yang disempurnakan Arab itu harus begini. Nah, ini perbedaan ya. Baik ya, iya, sama-sama ada tasdid. Ini ada tasdid, ini ada tasdid ya. Cuma di Utsmani boleh dicek, ntar buka Quran ada ya, nggak megang. Nah, surat Al-Lail itu tulisannya begini, wal-laili idza yaghsha. Bukan ditulis begini, tapi ditulis lamnya satu. Boleh dicek surat Al-Lail habis surat Ad-Duha. Wal-lail juz 30. Wal-laili idza yaghsha. Satu apa dua? Satu. Nah, ini Utsmani. Berarti itu standarnya. Ya, standar tim yang di apa istilahnya? Rasm yang ditulis oleh tim penulis wahyu di zaman Utsman bin Affan. Ya, padahal menurut ejaan yang disempurnakan itu tulisannya begini. Tuh. Oke, itu perbedaan tipis antara rasm Utsmani dan rasm imla'i. Oke, kita lanjut materinya. Oleh karena itu, pembaca diwajibkan mengikuti rasm Utsmani dalam bacaan untuk mengetahui apa yang tetap sesuai dengan rasm penulisan yang disebut dengan isbat, dan apa yang dihapus yang disebut dengan hadzf. Nah, karena waqaf atau pemberhentian seringkali mengikuti rasm kecuali jika ada yang berbasis riwayat. Artinya dalam kondisi apapun kita harus mengikuti rasm Utsmani. Rasm Utsmani kayak nulis ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Gimana tulisan fatabayyanu? Fatabayyanu tulisannya begini.
fatabayyanu. Nah, ya, tulisannya begini. Itu di rosem. Nah, tulisan ini fatabayyanu. Kalau diharokati fatabayyanu. Ini bisa dibaca fatathabbatu. Artinya sama. Sama dengan kul fihi ma itsmun kabirun. Kul fihi ma itsmun kabirun. Ada yang membaca katsirun. Jadi ketika ini dibaca katsirun, menyalahi tulisan enggak menyalahi. Maka betul, karena itu sumbernya adalah riwayat, nggak bisa ngarang sendiri. Ini penjelasan di sini, karena wakaf pemberhentian seringkali mengikuti rosem kecuali jika pengecualian yang berbasis riwayat. Artinya semua tulisan bersumber dari semua qiraat ya, bersumber dari riwayat, nggak bisa ngarang sendiri. Oke, berikut ya. Dengan demikian, jika ingin berhenti atau wakaf pada kata yang diakhiri dengan huruf mat, baik itu bagian dari struktur kata atau tidak, harus dipastikan salah satu dari 4 bentuk berikut ini. 1, 2, 3, 4 yang berikutnya. Yang pertama, belum pernah ya materi. Oke. Yang pertama, huruf yang tetap dalam penulisan dan dalam wasal. Huruf tetap dalam rosem atau penulisan dan dalam wasal. Ditulis secara rosem begini, bacaannya juga sama panjang, diwasolkan juga panjang, qalu khaira. Misal berhenti di qalu, panjang. Nah, ini yang disebut dengan istilah isbat. Misalnya ayat sebelumnya ya, apa itu? Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Wasal dan waqaf sama-sama dibaca panjang. Nah, ini yang disebut dengan isbat. Oke, bentuk yang pertama. Yang kedua, huruf yang dihapus atau hadzaf dalam penulisan dan dalam wasal. Contoh, ud'u, ini asalnya ada wawu. Kemudian wa min ayatihil jawari, asalnya asal. Kemudian walam yakhsha, ini asalnya panjang. Kenapa dibaca pendek? Karena dijazmkan dengan huruf lam. Tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat, yaitu alif. Walam yakhsha, pendek. Walam yakhsha illallah, ini sama. Nah, huruf aslinya dihapus, penulisannya juga dihapus, bacaan waqaf dan wasal sama-sama dihapus. Nah, ini yang disebut dengan istilah hadzaf. Ud'u ya, jazm itu tanda i'rab. Kan tanda i'rab ada 4 ya. Ada rafa, rafa itu dhammah salah satunya, nasab itu fathah, kemudian jazm itu sukun. Jadi terbayang kalau jazm itu sukun. Cuma jazm tandanya bukan sukun doang, ntar ada membuang huruf mat. Kembali ke nahwu. Nah, ini yang disebut dengan hadzaf. Nah, ini tanda jazmnya, tanda sukunnya adalah dengan membuang huruf ilat. Kenapa? Karena fi'il mu'tal. Mu'tal itu fi'il yang diakhiri dengan huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Alif, wawu, ya. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, ntar habis keempat kita praktek ke ayat. Bentuk yang ketiga, huruf yang tetap dalam rosem atau penulisan. Dalam rosemnya kelihatan ya. Tapi dalam wasol atau dalam bacaan ya, dalam wasol itu dihapus. Dalam wasol ketika diwasolkan dihapus. Cuma ketika ini tulisannya kelihatan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, bukan nunjil mu'minin. Enggak.
Ya, artinya ini ketika wasal huruf matnya hilang, tapi ketika waqaf dan juga tulisannya kelihatan. Wa kadzalika nunji. Ketika diwasalkan wa kadzalika nunjil mu'minin, nggak boleh nunjil mu'minin, nggak boleh. Nah, ini huruf yang tetap dalam penulisan tapi dihapus dalam wasal, artinya ketika melanjutkan ini nggak terbaca atau hilang. Ya. Contohnya kalau di ayat, bentar, ini yang dipraktekkan. Nah, ini ketika tulisannya kelihatan nggak? Ada alif, ya, ada alif kelihatan. Tapi ketika diwasalkan hilang, nggak terbaca. Wa ata'na rasula wa qalu. Ya. Yang kemarin yang disebut dengan sifir mustatil, maaf. Sifir mustatil, bulat lonjong atas, artinya ketika wasal nggak terbaca, tapi ketika waqaf terbaca. Wa ata'na rasula. Lonjong ke atas. Nah, tapi kalau sifir mustadir yang bulat kecil, nah, itu waqaf wasal nggak ngaruh, semuanya pendek. Nah, ya, satu harokat. Ya, kalau sifir mustadir. Tapi kalau mustatil, ketika wasal satu harokat, waqaf dua harokat. Nah, baik, ya, ini baru 3. Ya, masih banyak teorinya. Baik, kita praktek dulu. Bentar, bentuk keempat seperti ini bentuk, ya. Kemudian ada pengecualian. Oke, kita langsung praktek di surat An-Nahl. Ya, An-Nahl. Artinya dari awal tadi disebutkan untuk qalu ini dibaca tulisannya panjang, dan ketika wasal juga tetap panjang. Wasal, waqaf sama-sama panjang. Ini yang disebut dengan isbat. Oke, kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Misal berhenti di qalu, sama-sama panjang. Ini yang disebut dengan isbat, ya. Atau wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu, sama-sama panjang. Wasal dan waqaf enggak ngaruh. Ini yang disebut dengan isbat. Oke, diulang lagi. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Oke. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairu walani'ma darul muttaqin. Langsung 2 ayat kita, ya. Itu yang pertama, waqaf dan wasal, penulisan dan wasal sama-sama panjang, tetap huruf madnya nggak hilang. Kemudian ini yang kedua, contoh yang kedua adalah huruf yang dihapus dalam penulisan dan dalam wasal. Dihapus. Apa hurufnya? Hurufnya adalah wawu. Ini asalnya adalah ud'u, asalnya. Berhubung ini adalah fi'il amar. Fi'il amar itu fi'il yang menyatakan perintah. Ud'u, serulah.
serulah. Nah, fi'il amar jika diakhiri dengan huruf illat yaitu wawu, maka wawunya harus dibuang. Itu kaidah. Fi'il amar yang diakhiri dengan huruf mat, wawu, alif atau ya, maka huruf matnya dibuang. Itu paten ya. Ini uda'u, maka wasal atau penulisan nggak kelihatan, nggak ada uda'u, nggak ada. Baik, kita praktekkan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berikutnya, wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, kita bersama-sama dari awal dulu. Poinnya adalah qalu dan ud'u. Ini kaidah yang pertama, ini kaidah yang kedua tentang itsbat wal hadzf. Kaidah yang pertama, tetap baik tulisan maupun wasal, nggak ngaruh. Ada huruf mat tetap terbaca. Yuk kita praktek dari a'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. 1, 2, 3. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Oke, berikutnya lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. 1, 2, 3. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Berikutnya waladarul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. 1, 2, 3. Waladarul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Berikutnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. 1, 2, 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berikutnya wajadilhum billati hiya ahsan. 1, 2, 3. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berikutnya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. 1, 2, 3. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi.
Berikutnya wa huwa a'lamu bil muhtadin. 1 2 3. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Oke. Langsung ya, Betul? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Oke. Waladarul akhirati khair. Wala ni'ma darul muttaqin. Oke. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Oke. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Oke. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Mas, Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum. Za ya. Dari wa qila wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Oke. Langsung lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Oke. Waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Ni'ma di wala ni'ma darul wala ni'ma darul. Oke. Oke. Waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Oke. Berikutnya. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bukan wal mau'izatil, enggak. Dha-nya pendek ya. Wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah. Oke. Wajadilhum billati hiya ahsan. Billati ti 1 alif. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Oke. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebentar. Ain jangan memantul. Bukan wa huwa a'lam, itu memantul. Wa huwa a'lam, wa huwa a'lamu bil. Wa huwa a'lam. Oke. Wa huwa a'lam gitu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Silahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا betul. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير hanya dua harokat ya. Waladarul akhirati khairu. Waladarul akhirati khairu walani'ma darul muttaqin. Betul ya, bacanya udah betul. Cuma lagu itu bukan ros, maksudnya bayati. Nggak apa-apa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil dha itu bukan tasdid ya. Wal mau'izatil hasanah mau'izatil Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panjangan hanya satu alif ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya betul ya, tinggal kesepakatan artinya mungkin untuk cross agak berat ya. Terbiasa tilawah di awal da'un ya. Wa qila lillah itu bayati. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panduannya Allahumma sholli. Itu bayat. Itu ras ya. Ntar ras menguasai, kita pindah ke bayati. Kalau ras sudah menguasai. Silakan ya. Allahumma sholli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu baru ras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa darul
ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Oke, udah betul ya. Hanya perhatian, ini hamzah ditulis sebelum alif, berarti pertanda panjang. Kalau di Quran Indonesia atau Kemenak ini dikasih harokat berdiri ya, untuk memudahkan. Sebenarnya sama aja ya, hanya ya panjangnya 2 harokat. 2 harokat menurut Hafiz, menurut Hamzah 6 harokat ya. Waladarul panjang lagi. Oke, baik, yang bawah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. mau'izah wal mau'izatil hasanah. ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Oke, pas. وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ Oke. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Oke, pas. Masuk ke ros. Cukup apa enggak? Geser. Ya. Geser. A'udzu billahi Zu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala wa qila lil ladzina وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ya, anzala وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل Nah, itu bisa. Anzala rabbukum anzala. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا Khaira. Ya, za-nya udah betul. Ya, cuma apa tadi ya? La kepanjangan. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. Oke, pas. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Oke. ولدار الآخرة خير ولنعم pendek. ولنعم دار المتقين. Oke. Ud'u pendek. ila Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah. Nah, boleh diulang lagi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Belum. Wa-nya belum sebelum. Wa. Wal mau'izatil wa. lidah Wa.
Belum. Saya buka dulu ya. Perembonnya. Sebentar. Makhraj dha. Dha. Nah, ini dha. Sebentar. Ini apa ini? Ta. Sad. Sin. Kalau udah masuk ke huruf Zal. Dha. Nah, ini dha. Dipraktekkan ya. Allah. Wal mau'idha. wal mau'id. Nah, coba. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pas. Oke. Wajadilhum Tengung billati mim mati bertemu ba. Baca. Wajadilhum til. Nah, sukun ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Inna rabbaka huwa Pendek. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla La pendek. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Boleh diulang lagi. Inna rabbaka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Oke. Wa huwa a'lamu Bil muhtadin. wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل Za. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. Oke. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Oke. ولدار الآخرة خير Khair. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Oke. Ud'u Pendek. Ud'u ila ila sabili rabbika bil hikmati hik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Oke. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi Oke. wa huwa a'lamu bil
muhtadin. Oke, Mas Iman. Iya ngapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, ini ciarkah? Udah lewat. Sekarang masa ros. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salawat tipil qulub, hafal? Tipil qulub. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. Oke. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Oke. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Oke. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Oke. وجادلهم بالتي هي أحسن. Nah, pendek ahsan, bukan ahsan, enggak. Ahsan. وجادلهم بالتي هي أحسن. Nah, masih kepanjangan. Ahsan. وجادلهم بالتي هي أحسن. Oke. إن ربك هو أعلم بمن. Mu pendek. A'lamu biman, a'lamu biman. Inna rabbaka huwa a'lamu biman. Nah, sebentar. Double hamzah ya. Bukan huwa a'lamu, enggak. Huwa a'lamu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman. Inna rabbaka huwa a'lamu biman. Mu kepanjangan. A'lamu biman, a'lamu biman. Mu biman. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Oke. Wa huwa a'lamu bil muttaqin. Bil muhtadin, bukan muttaqin ya. Wa huwa a'lamu. Wa pendek. Wa huwa a'lamu bil muttaqin. Oke. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw Madza. Wa qila lil ladzina taqaw Bukan madza. Madza. Bukan Waqila lilladzina taqaw madza. Enggak. Madza. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Anza. Nah, bisa tuh. Wa qila lil Waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Saya ulang ya. Waqila lil ladzina taqaw madza
ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا Oke. للذين أحسنوا في هذه الدنيا للذين أحسنوا في هذه الدنيا sebentar. Sorry. Afwan. Kepencet. Lewat. Oke. للذين أحسنوا في هذه الدنيا hasanah. Oke. Waladharul akhirati Khair. Kalau mau diwakafkan ya. Waladarul akhirati khair. Waladharul akhirati khair. Wala ni'madarul muttaqin. Oke, berikutnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Oke. Wajadilhum dengung langsung ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Oke. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Sampingnya pengimpul siapa? Samping. Nah, kurang dengar. Oke. Baik, kita lanjut materi yang berikutnya ya, dikit. Poin yang keempat, tadi 1 ya. 1, 2, 3. 1 huruf yang tetap dalam tulisan dan wasol. Yang kedua, huruf yang dihapus dalam penulisan dan wasol. Yang ketiga, huruf yang tetap dalam penulisan tapi dihapus ketika wasol. Nah, ini yang belum kita bahas ya. Tetap dalam penulisan, nunjil mu'minin. Ketika waqaf, wa kadzalika nunji, panjang. Coba ketika wasal ya, bacaannya itu dihapus huruf terakhir. Nunjil ya dihapus ketika wasal. Hah? Ada alif lam. Ya, karena ketemu dengan alif lam. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nggak boleh nunjil mu'minin, nggak boleh. Nah, ya artinya, Di Quran banyak. Banyak apanya? Di Quran banyak. Banyak nih. Ya. Cuma qaidahnya jarang. Qaidah ini jarang, cuma contohnya banyak. Qaidahnya jarang dipakai, cuma di kalam Arab atau perkataan orang Arab itu biasa terpakai. Tapi qaidah jarang berlaku. Ya mereka otomatis tanpa kaidah udah benar gitu.
Karena kebanyakan di wasol sih. Iya, kebanyakan di wasol. Jangan wa kadzalika nunji. Jarang perkataan orang Arab. Langsung wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunji sama artinya. Artinya sama. Nunji menyelamatkan. Terus kalau di Ya, jika dilanjutkan nunji kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sama. Enggak ada perbedaan. Nunji wa kadzalika nunji, dan demikianlah kami menyelamatkan. Objeknya karena nafas mungkin nggak kuat, tapi kayaknya nggak mungkin tuh. Wa kadzalika nunji, jarang. isi ayat itu memang Nah, kebanyakan di wasol. ya wasal kayak ini. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Ini di surat Al-Qamar. Mursilu asalnya mursiluna an-naqah asalnya. Ini sebentar dipayan ya. Don't save. Oke. Asalnya mursilu. Nah, ini isim fa'il mursilu na an-naqah. An-naqati. Nah, menurut aturan jika ini namanya jamak ya. Jamaknya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak? Jamak adalah minimal 3 dalam bahasa Arab. Kalau satu mufrad, yang kedua tasniyah, yang ketiga jamak. Jamak itu dibagi 3. Ada jamak taksir atau jamak yang besar. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Apa itu mudzakkar salim? Jika diakhiri wawu nun atau ya nun. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Qaidah mengatakan jamak mudzakkar salim yang diidhofahkan, ini namanya mudhof ilaih, maka nun harus dibuang. Nun harus dibuang. Menjadi mursilun naqah. Asalnya mursilu an-naqati. Enggak boleh dibaca mursilun naqati, enggak boleh. Langsung inna ya. Misal ada tulisan gini mursilu an-naqah. Nah, ini hampir sama. Perbedaannya hanya di naber. Masih ingat naber? Nah, naber nih, naber itu penekanan kayak inna mursilun naqah, mursilun berarti jamak. Tapi kalau biasa mursilun mufrad, penekanan ya. Kemarin naber ada qalan ya. Wa qala alhamdulillahilladzi, ada mufrad tasniyah jamak. Atau ntar diulang lagi ya naber. Oke, ini sama. Inna mursilu an-naqati. Ini kan jamak mudzakkar salim. Nah, karena diidhofahkan kaidah mengatakan, nah ini huruf tetap dalam penulisan ini ya nggak boleh dibuang, mutlak. Nah, nggak boleh dibuang. Kenapa? Menandakan ada huruf illat di situ. Nah, dan nggak, istilahnya bukan karena faktor eksternal. Faktor eksternal seperti apa? Seperti tanda jazm, sukun. Nah, atau ini misalnya ada lam di sini, lam nunji. Nah, ya-nya nggak boleh ditulis, harus dibuang. Kenapa? Karena ada tanda lam. Ini lam yakhsha. Asalnya yakhsha panjang. Tapi karena ada lam, ya, alifnya harus dibuang. Ini poin nomor 2. Yang ketiga, tetap penulisan tapi dihapus dalam wasol. Ketika diwasolkan, huruf mat ini nunji, mursilu ini dibuang. Ya, dibuang dalam ketika mewasolkan. Inna mursilun naqati fitnatan lahum wa kadzalika nunjil mu'minin. Tuh. Ya?
Ya. Ketika ada ini apa? Nunjil mu'minin wa kadzalika nunjil mu'minin. Number. Oke, itu nomor 3. Nomor 4. Nah, ini huruf yang dihapus dalam penulisan dan tetap dalam wasal. Apa maksudnya? Dalam penulisan dihapus, tapi dalam wasal terbaca. Contohnya apa? Bihi innahu. Ini kalau ditulis, saya buka payan ya. Innahu, tulisannya kan begini di Quran, pakai harokat dhammah kebalik. Asalnya ketika ditulis innahu, nah ini innahu. Nah ini dalam penulisan nggak boleh disebutkan, artinya wajib dibuang. Innahu begini. Ya, kalau di Quran Madinah dikasih tanda wawu kecil di sini, artinya tanda panjang. Boleh dicek yang Quran Arab. Nah, kalau Quran Departemen Agama diganti, ini wawu dinaikin ke sini, begini tandanya, dibalik. Oh jadi kalau yang Madinah tetap di bawah, cuma nggak boleh disambung begini, nggak boleh disambung ini salah. Ya, bukan qiraat. Itu penulisan semua imam. Semua imam nggak ada yang membolehkan ditulis wawu setelah ha, itu nggak boleh. Innahu bihi sama bihi ya, sebentar, bihi begini. Innahu bihi innahu kana bi'ibadihi bihi, tulisannya begini kan di Quran Kemenak. Kalau yang Quran Arab bihi sama ini ada tanda ya kecil gini. Itu perbedaannya, cara membacanya sama. Nah ini nggak boleh ditulis bihi bihi. Nah ini yang nggak boleh. Yang mana? Yang tengah? Yang disilang ini nggak boleh. Ya. Dalam bacaan harus dibaca begini. Ini dalam bacaan. Ditulis bahasa Arab harus begini. Ya. Jadi yang di bawah itu untuk memudahkan membaca. Untuk memudahkan membaca. Oh iya, berarti ini panjang. Bihi. Ya. Kemenak begini, untuk Quran Madinah begini. Ya, itu artinya tanda panjang. Nah, Qaidah menyebutkan huruf yang harus dihapus dalam penulisan nggak boleh disebutkan bihi pakai ya, nggak boleh, tapi tetap dalam wasol ketika dibaca kelihatan innahu huwas hu, seolah-olah ada wawu, bihi seolah-olah ada ya. Nah aturan waqaf pada bentuk ini adalah dengan hadzaf tapi mengikuti aturan penulisan. Ya, ntar insya Allah ini dijabarkan, ini panjang, ada 4 macam ini, insya Allah mungkin di berikutnya ya, 4 macam. Bagaimana hukumnya, apakah harus bertemu dengan huruf sukun kayak lahu ma, kayak fihi, nah, sebelumnya berupa sukun, ntar hukumnya seperti apa, itu beda bacaan, insya Allah mungkin di minggu depan. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa waqaf pada kata-kata yang diakhiri huruf mat tersebut tidak bisa mengikuti keadaan huruf tersebut dalam wasal. Artinya ini nggak bisa dibaca sesuai dengan tulisan. Ini kalau tulisan dibaca pendek nih, bihi basira, menurut tulisan. Tapi ini aturannya nggak boleh mengikuti keadaan huruf tersebut dalam wasal. Ini nggak boleh dibaca pendek karena ketika mengikuti tulisan ini seolah-olah pendek. Bihi basira innahu huwas, padahal innahu huwas bihi basira. Nah
ini ntar ada pengecualian insya Allah di minggu berikutnya ya. Kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, itu insya Allah di minggu berikutnya. Jika bertemu dengan huruf mati seperti apa, sebelum dan sesudahnya mati atau sebelum dan sesudahnya hidup, ntar cara membacanya seperti apa. Tapi kan tetap ditulisan kan dimudahkan dengan tadi itu ya. Iya, kayak fihi ya, tulisan contoh kata fihi, boleh nggak ini saya baca panjang? Nggak boleh. Ntar ada kaidah, ketika sebelumnya ada huruf mat maka harus dibaca pendek. Nah, ntar itu insya Allah di minggu berikutnya ada 4 keadaan nih. Itu tetap kalau tulisan kan tetap mudah buat kita ya. Iya, hanya dimudahkan aja ya. Kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, insya Allah di minggu depan. Ini materi mungkin baru ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah akan dilanjut minggu depan tentang kapan hak domir dalalah mufrad dibaca panjang dan dibaca pendek. Insya Allah di minggu depan ada 4 keadaan. Jazakumullah khairan wa iya wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.